Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas soal berita-berita terupdate terkini tentang segala yang sesuatu yang terjadi atas tanah air kita. Dan jangan lupa, dalam setiap video yang kita buat, saya akan terus menyuarakan stand with Jokowi. We stand with Jokowi. Karena semakin banyak mereka yang hari ini keluar-keluar mau gantung Pak Jokowi, mau bakar, mau adili, mau penjarakan beliau bersama dengan keluarga. Tapi kami rakyat Indonesia bahkan bersama dengan Pak Prabowo mengatakan, Pak Jokowi, we stand with you. Kita akan segera bahas videonya. Waduh, nih kita mirsani ancam umbar data check-in Najwa Shihab. Ya, tentu saja. Saya ini berasumsi, ini opini saya teman-teman ya. Kalau sampai nih kita mirsani berani di depan kamera dan menguploadnya di media sosial mengatakan hal seperti ini, itu nggak mungkin kan jika dia tidak mempunyai data, jika dia tidak mengetahui sesuatu. Makanya data check-in apa ini sebenarnya sih? Mbak Niki, come on. Jangan buat kami rakyat Indonesia penasaran ya. Ayo, apa ini data check-in dari Najwa Shihab ya, yang selama ini menyebabkan kegaduhan soal peringatan darurat. Ternyata ada sesuatu hal data check-in yang diumbar oleh Nikita Mirzani. Apalah Mbak Nikita? Jelaskan pada kami ini. Oke, next teman-teman. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Pak Prabowo kenang momen saat kalah di Pilpres justru dikunjungi oleh Presiden Jokowi ke rumahnya. Pak ke rumah ini saya. Kita lihat lagi ya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Saya ingin Itulah bicara luar apa biasanya adanya. Pak Jokowi. Saya bicara dari hati saya. Aduh, kenapa lagi ada lagu-lagu sedih seperti ini? Di video sebelumnya saya sudah sampai meneteskan air mata, ini juga enggak. Tolong Pak, aku terlalu, aduh. Pada Jangan, Surat kita tahan ya. buat Raymond. Bro, lu kan udah buat postingan kayak begini ya. Tanggung jawab dong, bongkar dong. Ayo, gue nungguin nih. Raymond. Kalau Raymond lu punya Nafik. bukti, bongkar. Lu harus tanggung jawab, jangan cuman lempar bola panas doang. Ayo buktikan dong omongan lu dong. Buktikan. Ayo, gue nungguin soalnya, Lu harus bisa buktikan pakai bukti yang valid. Karena gue juga penasaran, siapakah para influencer itu yang menjadi buzzer pengalihan isu itu? Ayo bongkar. Gue dukung penuh lu kalau lu mau bongkar dengan bukti yang valid. Gue bersama lu bro. Ayo bongkar. Ya, jangan lu malah jadi playing victim bro. Lu gampang loh ngeluarin kata-kata dan menuduh Ya, orang. jangan playing victim, tapi biarlah. Ini sebenarnya hal yang baik juga jika kita lihat dari sisi positifnya, teman-teman. Dimana sifat asli dari Raymond Chin ini akan ketahuan jika dia tidak mempertanggungjawabkan apa statement-statement atau perkataan yang dia keluarkan. Jika dia tidak membuktikan, maka kita bisa mengetahui kapasitas seorang Raymond Chin yang terlihat begitu intelektual dan smart dalam setiap videonya. Ternyata semuanya hanya pintar berkata-kata doang. Tidak bisa action, hanya jago berkata-kata, teman-teman. Ya, kita bisa melihat, nanti kita saksikan aja, kita update terus. Peringatan darurat. 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 Kamu wait, baca beritanya. Terbongkar kakak Najwa Shihab dapat bagian proyek kartu prakerja 5,6 triliun. Pantas nggak bersuara di undang-undang perampasan aset korupsi ya? Atau jangan-jangan gimana teman-teman nih? Tapi saya tidak mau ikut-ikutan mengatakan bahwa video ini valid atau berita ini valid sebelum KPK sendiri yang mengumumkan, sebelum ada penyelidikan dari pihak KPK. Ya, sekali lagi saya tidak mau viewer saya itu cepat-cepat mengambil sebuah keputusan untuk mempercayai sebuah pemberitaan yang belum jelas sumbernya. Jadi ada video yang beredar. Najwa Shihab dapat bagian proyek kartu prakerja 5,6 triliun. Tapi di sini saya mau katakan, sebelum kita mendapatkan informasi yang benar-benar valid, misalnya dari KPK atau dari berita-berita nasional, itu pun kalau dari berita-berita nasional terpercaya, ya kita baru percaya. Saya tidak mau mengajak pada viewer saya untuk cepat-cepat mengambil kesimpulan
dari sebuah pemberitaan. Sekalipun saya nggak senang sama satu ini, sekalipun saya agak jengkel sama satu ini, saya tidak mau serta-merta mempercayai sebuah berita yang belum tahu kebenarannya, validasinya seperti apa. Oke teman-teman ya, semoga kita semakin hari semakin smart dalam bersosial media. Buat saya, Kecuali ada video-video seperti ini, ada pidato, ada ada penyampaian langsung dari pihak yang terkait ya. Oke, ini kita besarkan suaranya karena ini enak sekali. Pujian tadi kita sudah mendengarkan pujian Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Sekarang kita menyaksikan sebaliknya. Prabowo Subianto itu sangat spesial. Oh, saya suka mau menangis Saya lihat dua sangat orang. menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Itu juga yang saya rasakan. Oh my God. Relationship ini yang kita Di jadikan mana teladan rasa ya. kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Yes. Trust. Karena saling rasa percaya. Saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Percaya ya. Luar biasa dua orang ini ya. Saya Ferry, caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur 2024. Wah, dia yang mau PDI Perjuangan bakar nomor Jokowi 27. ya? Kasih paham sih Wak. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM bersama rakyat yang hadir hari ini dan 270 juta rakyat yang berdemo di Semarang, di Solo, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, di Kebumen, di Cilacap, di Papua, di Aceh, di Medan. Hari ini Oh, bawa nama saya daerah bertemu lagi. beliau dengan Manusia beserta keluarganya karena saya kecewa, karena kita semua kecewa dan kita akan melawan. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita dihindarkan, kita akan gagal beliau. Kita akan melakukan istana bila perlu. Benar, Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja Sakit tanpa hati ya. malu dan secara Saling terang-terangan creeping. membredeli konstitusi, merusak demokrasi, Kasih paham sih, Pak. melakukan politik dinasti dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Ya. Kami akan lawan, karena itu tolong dengarkan, Pak. Rasa Jika tidak, maki, kami teman-teman, akan ya. Tapi datang nggak dengan bisa gelombang betul. yang lebih besar lagi di jalanan. Dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi Kalau 24. Anda ada di depan saya, Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Oh, Anda tangkap dari sih manusia. tahta. Untuk Untuk caleg musuh. gagal dari Partai Banteng yang nantang Ah. Presiden Jokowi serta bakar poster Presiden Jokowi. Ah. Beta pemuda dari NTT, beta mau tanya, 275 juta rakyat yang Anda maksud itu rakyat yang mana? Karena setahu beta pada Pilpres kemarin, jangkar yang Anda dukung saja cuma dapatkan 16% suara. Lalu 275 juta rakyat yang Anda katakan itu rakyat yang mana, bos? Rakyat mana Indonesia semua? atau rakyat Banteng tusuk hidung? Beta perhatikan akibat dari gagal menjadi anggota DPR, Anda itu jadi gila. Makanya Gila. Anda berhalusinasi dengan mengatasnamakan 275 juta rakyat. Bahkan ketika demo Anda tidak pakai baju, itu bukan sebuah simbol, tapi karena memang Anda sudah gila. Jadi mending masuk rumah sakit jiwa. Teriak-teriak Pak Jokowi merusak demokrasi. Terwakili sekali Tapi sih, Anda Bang. sendiri bisa ikut demo, bahkan bisa bakar poster Presiden Jokowi tanpa diciduk. Kok malah bilang Pak Jokowi merusak demokrasi? Terus Anda demo itu bagian dari apa? Bagian dari konser dangdut. Lagian kalau mau bicara soal demokrasi rusak, justru partai Anda itu adalah partai yang paling tidak demokrasi di negara ini. Oh. Kenapa beta bilang begitu? Karena berdasarkan aturan dari partai Anda, jika seorang kepala keluarga sudah menjadi petugas partai Banteng, maka istri hingga anak tidak boleh masuk ke partai yang lain. Lalu bagaimana bisa Anda tuduh Pak Jokowi merusak demokrasi sedangkan partai Anda saja tidak demokrasi?
Lucunya lagi Anda bilang Pak Jokowi abaikan aspirasi. Yang jadi pertanyaan, aspirasi Anda ditujukan pada siapa? Yang mau revisi putusan MK itu siapa? Kok malah salahkan Presiden Jokowi? Itu yang Anda mau jadi anggota DPR, tapi Anda sendiri tidak bisa bedakan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jelas-jelas Puan Maharani adalah ketua DPR. Bahkan Puan adalah atasan Anda di partai. Lalu kenapa Anda tidak telanjang dada di hadapan Puan sambil bakar daging banteng? Apa karena Anda hanyalah budak partai banteng? Dan kalau mau bicara soal dinasti politik, yang jadi pertanyaan, kacamata yang Anda gunakan itu kacamata apa? Karena setahu beta itu kacamata banteng. Lalu apa karena itu kurang terang? Kalau kurang terang maka benturkan kepala Anda di tembok supaya bisa lihat kenyataan, bos. Lihat ketum Anda dari bapak, anak hingga cucu semuanya bermain politik. Lalu itu disebut apa? Disebut keturunan politik. Sampah di mata sendiri Anda tidak bisa bersihkan. Kok Anda mau bersihkan emas di mata orang? Kan ngawur. Jadi sekali lagi beta ingatkan pada Anda, kalau gangguan jiwa akibat gagal menjadi anggota DPR, maka ukur-ukur, bos. Jangan samakan tahun 98 dengan zaman sekarang. Apalagi Anda mau turunkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum 21 Oktober mendatang. Itu Anda mimpi. Kenapa mimpi? Karena jangan sampai batang leher Anda yang masuk dalam liang kubur akibat diinjak oleh 275 juta kaki rakyat. Batang leher Anda diinjang. Bantengnya. Aduh, puas Pak. Puas memang Siwa ini memang terbaik sih. Puas. Saya tadi ketika dia menyampaikan mau menantang Pak Jokowi, hati saya seperti terbakar mau mengatakan sesuatu terhadap ini manusia laknat satu ini, teman-teman ya. Tapi serahkanlah pada Siwa. Itu benar-benar menyala, terwakili kita semua. Siapa Anda mau menantang Presiden Jokowi dan mau menurunkan beliau dari jabatannya? Aduh. Jangan batang leher Anda diinjang oleh 270 juta rakyat Indonesia. Masuk ke liang kubur katanya. Menyala Bang Siwa. Aduh, aku pun ikut terbakar ya dengan Bang Siwa ini. Cocok anak muda satu dari NTT ini. Luar biasa dia, teman-teman ya. Nggak ada takut-takutnya ini membela untuk mengcounter setiap mereka yang menghajar Pak Jokowi. Tugas kita ya sebarkan aja apa yang disampaikan Siwa ini. Saya merasa semoga kalian semua juga merasa terwakili dengan apa yang disampaikan oleh Siwa tadi. Oke teman-teman ya. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.